Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davandi Rilza. NIM saya 1907210204. Saya berasal dari Prodi Teknik Sipil. Di video ini saya akan menjelaskan tentang pihak-pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi. Dalam kegiatan proyek konstruksi terdapat satu proses yang mengolah sumber daya proyek menjadi satu hal kegiatan berupa bangunan. Proses yang terjadi dalam rangkaian kegiatan tersebut tentunya melibatkan pihak-pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung. Manajemen proyek mempunyai kewajiban untuk mengkoordinir semua pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi tersebut, sehingga tujuan proyek konstruksi tersebut dapat tercapai dengan baik, dan semua pihak secara optimal mendapat hal-hal yang menjadi sasaran mereka untuk terlibat dalam proyek tersebut. Orang atau badan yang membiayai, merencanakan, dan melaksanakan bangunan tersebut disebut unsur-unsur pelaksana pembangunan. Masing-masing unsur tersebut mempunyai tugas, kewajiban, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan posisi masing-masing dalam melaksanakan kegiatan perwujudan bangunan. Pihak-pihak yang terlibat dalam proyeksi konstruksi adalah: yang pertama adalah pemilik proyek atau owner, yang kedua adalah konsultan, terdiri dari konsultan perencana dan konsultan pengawas. Yang ketiga adalah kontraktor, yang keempat adalah pemasok atau supplier, yang kelima adalah institusi keuangan, yang keenam adalah lembaga internal, yang ketujuh badan pemerintahan, 8 lembaga pelayanan, ke-9 tenaga kerja, 10 masyarakat, dan 11 manajer lapangan atau site manager. Keterkaitan antara pemilik, konsultan, kontraktor. Konsultan berlangsung bersama pemilik proyek, sedangkan pemilik proyek bekerja sama dengan kontraktor, kontraktor bekerja sama dengan konsultan. Begitulah sistem dari skema pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi. Pemilik proyek atau pemberi tugas atau pengguna jasa adalah orang badan yang memiliki proyek, memberikan pekerjaan atau menyuruh memberikan pekerjaan kepada pihak penyedia jasa dan membayar pihak pekerjaan tersebut. Hak dan kewajiban pengguna jasa adalah menunjuk penyedia jasa, meminta laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan oleh penyedia jasa, menyediakan lahan untuk tempat pelaksanaan pekerjaan. Wewenang pemberi tugas adalah memberitahukan hasil lelang secara tertulis kepada masing-masing kontraktor, dapat mengambil alih pekerjaan secara sepihak dengan cara memberitahukan secara tertulis kepada kontraktor jika telah terjadi hal-hal di luar kontrak ditetapkan. Konsultan adalah pihak yang disebut sebagai konsultan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu konsultan perencana dan konsultan pengawas. Konsultan perencana dapat dipisahkan menjadi beberapa jenis berdasarkan spesialisasinya, yaitu konsultan yang menangani bidang arsitektur, bidang sipil, bidang mekanikal, dan elektrikal. Sebagai jenis bidang tersebut umumnya menjadi satu kesatuan yang disebut sebagai konsultan perencana. Konsultan pengawas adalah orang atau badan yang ditunjuk pengguna jasa untuk membantu dalam pengolahan pelaksanaan pekerjaan pembangunan, mulai dari awal hingga berakhir pekerjaan pembangunan. Kontraktor adalah orang yang menerima pekerjaan dan menyelenggarakan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan biaya yang telah ditetapkan berdasarkan gambar dan peraturan dan syarat-syarat yang ditetapkan. Hak dan kewajibannya adalah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan gambar, membuat gambar pelaksanaan dan disahkan oleh konsultan pengawas, menyediakan alat keselamatan kerja, membuat laporan hasil pekerjaan berupa laporan harian. Sekianlah video dari penjelasan saya tentang pihak-pihak yang terlibat dalam konstruksi bangunan. Saya akhiri video ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.